Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sejarah di layar kaca. Mampukah konten kreatif dan film nasional menjadi pengingat identitas bagi generasi Z? Dengan saya sendiri, Soraya Hania. Dan saya Aulia Putri Ramadhani. Ada saya Trisma Hawa. Saya Naila Cahyani Putri. Oke, selanjutnya. Nah, identitas nasional sendiri ini menurut Kellen dan Zubaidi di tahun 2010 adalah suatu ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Jadi identitas ini juga bersifat majemuk karena merupakan gabungan berbagai unsur pembentuk. Nah, sejalan dengan itu, sejalan dengan konsep film juga, di sini dikutip dari Jurnal Pemekaran Identitas Nasional, representasi identitas kultural dalam seni sinema generasi baru Indonesia dan Malaysia. Dalam jurnal tersebut yang ditulis oleh Budi Iriwanto juga menjelaskan bahwa sinema memiliki kemampuan untuk menunjukkan atau memperkenalkan identitas nasional melalui cerita, visual, dan representasi budaya dalam film. Nah, media digital, visual seperti film dan konten kreatif ini juga dapat berfungsi sebagai pengingat identitas nasional karena menyampaikan sejarah bangsa Indonesia secara lebih menarik, memperlihatkan nilai-nilai budaya dan pengalaman di masyarakat, menggunakan visual dan storytelling yang mudah dipahami, serta juga sesuai dengan cara generasi Z mengakses informasi saat ini, yang berhubungan dengan identitas nasional yang dapat berubah-ubah sesuai dengan konteksnya. Selanjutnya ada sumber historis atau sosiologis. Sumber historis di sini terdapat pada artikel situs komunitas mahasiswa komunikasi UMY yang berjudul Sejarah Insan Perfilman, Perjalanan Film Nasional dalam Mengukir Identitas Budaya. Dalam artikel tersebut menganalisis bagaimana film-film Indonesia sejak era Orde Lama hingga kini berfungsi sebagai pengingat identitas bangsa, khususnya bagi Gen Z yang lebih akrab dengan hiburan digital global. Lalu terdapat juga film-film yang dimana memiliki peran penting gitu pada misalnya pada yang pertama ada era uh, pergerakan kemerdekaan yang berjudul Indonesia Calling, yang dimana selama periode ini film dokumenter dan propaganda yang contohnya seperti Indonesia Calling pada tahun 1946 menjadi salah satu alat vital dalam menyebarkan semangat perjuangan melawan penjajahan. Lalu yang kedua ada era tahun 1970-an dan 1980-an yang dikenal sebagai masa goldennya bagi film Indonesia, di mana industri film nasional mengalami pertumbuhan pesat. Film-filmnya itu seperti Pengkhianat G30S PKI pada tahun 1984 oleh Arifin C. Noer. Jadi ikonik dalam memperingati sejarah bangsa. Lalu hingga sampainya di masa reformasi yaitu tahun 2000-an hingga kini, karena adanya tantangan globalisasi tentunya dan komersialisasi, industri film nasional semakin berkembang dan memiliki peran yang kuat untuk membuat film yang dapat mempertahankan dan mengembangkan identitas budaya. Ya, contohnya seperti film Laskar Pelangi tahun 2008. Next slide. Lalu untuk sosiologisnya kami di sini mengambil kasus dari persepsi Gen Z. Yang pertama ada studi di SMA Negeri 42 Jakarta yang dimana terdapat 160 responden yang menunjukkan yang memberikan uh, respon kalau lebih dari 80% siswa merasa film itu lebih mudah dipahami lewat film dokumenter daripada penjelasan guru. Lalu terdapat juga penelitian uh, terkait peran film dokumenter dalam menumbuhkan kesadaran sejarah dalam pembelajaran sejarah di MAN 1 Lamongan, yang pada penelitian tersebut terbukti bahwa penggunaan film dokumenter sebagai media pembelajaran sejarah sangat membantu dalam mengatasi masalah rendahnya minat dan pemahaman siswa terhadap materi sejarah. Lalu uh, yang ketiga, terdapat minat tinggi, Gen Z memiliki minat tinggi terhadap media audiovisual lainnya seperti ya video konten kreatif sebagai alat pembelajaran
identitas nasional yang seperti kita tahu ya, kalau di kayak misal TikTok atau Reels gitu terdapat ya beberapa kayak video kreatif tentang pengenalan budaya, misalnya makanan gitu kan, makanan khas daerah seperti itu. Silakan dilanjut oleh rekan saya lagi. Nah, adapun dinamika dan tantangan yang dihadapi yaitu dinamika di kehidupan era digital ini kebanyakan Gen Z itu lebih terbiasa dengan keberadaan internet, medsos, film internasional dan juga berbagai konten digital yang lainnya. Lalu penyampaiannya secara konvensional mengenai identitas nasional ini kayak seperti sejarah nasional itu kurang menarik bagi Gen Z, dan pendekatan yang bisa kita gunakan yaitu melalui media film nasional. Ada pun tantangannya yaitu yang pertama, industri hiburan global ini lebih mendominasi. Lalu juga minat Gen Z terhadap film sejarah nasional ini masih sangat minim. Solusinya adalah film nasional ini harus mampu bersaing secara kualitas seperti plot ceritanya dan juga cara penyampaiannya agar tetap relevan dan juga menarik bagi Gen Z. Dan yang kedua itu diperlukannya inovasi dalam produksi film seperti dukungan dan juga keterlibatan industri kreatif serta pendekatan baru dalam menyajikan sejarah seperti melalui karya fiksi yang lebih kreatif, seni atau juga media digital interaktif lainnya. Bukan sekedar menarasikan ulang fakta sejarah yang kaku. Lalu juga ada media audiovisual lainnya yang bisa melalui video konten kreatif dengan tema yang menguatkan identitas nasional. Tapi ada juga tantangannya, yaitu adanya informasi yang bisa saja invalid dan juga berpotensi menyebabkan kesalahpahaman dan juga perpecahan. Yang kedua, ada algoritma di platform tertentu yang lebih menjurus ke budaya global. Solusinya adalah memperoleh informasi dengan mengimbangi literasi dan juga filterasi yang tepat. Dan kedua, kolaborasi antar pemerintah, institusi pendidikan dan juga konten kreator lokal untuk menghasilkan konten yang menarik bagi Gen Z. Dan yang terakhir yaitu adanya public figure atau influencer yang bisa menjadi teladan positif dan juga sosok inspiratif untuk membangkitkan semangat nasionalisme bagi para Gen Z dan juga remaja lainnya. Jadi selanjutnya ada mengapa sih identitas ini krusial atau urgensi bagi bangsa. Nah, yang pertama ada mencegah lunturnya identitas nasional pada Gen Z. Jadi Gen Z hidup di era digital yang dipenuhi oleh konten global dari platform seperti TikTok, YouTube, Netflix. Jika generasi muda lebih sering mengkonsumsi budaya luar, ada risiko berkurangnya pemahaman terhadap sejarah dan nilai kebangsaan Indonesia. Dan film atau konten tersebut akan berubah menjadi media sosial untuk mengembangkan kembali jati diri bangsa. Yang kedua ada film sebagai media edukasi sejarah yang lebih menarik. Jadi banyak sekali generasi muda yang menganggap pelajaran sejarah membosankan jika hanya melalui buku. Maka film sejarah seperti Soekarno, Sultan Agung, Tahta Perjuangan Cinta dapat membuat sejarah lebih mudah dipahami karena dikemas melalui cerita visual yang emosional dan menarik. Lalu yang ketiga ada memperkuat nasionalisme dan rasa kebanggaan. Jadi konten kreatif yang mengangkat sejarah dan budaya Indonesia dapat menanamkan nilai seperti yang pertama ada nasionalisme, yang kedua ada persatuan, yang ketiga ada penghargaan terhadap perjuangan pahlawan, yang keempat ada kebanggaan terhadap budaya Indonesia. Nah, di sini juga ada identitas yang tercermin dalam kasus tersebut. Yang pertama ada kesadaran sejarah bangsa. Seperti generasi muda memahami perjuangan kemerdekaan dan perjalanan Indonesia. Yang kedua ada nilai nasionalisme, rasa bangga dan cinta terhadap negara Indonesia. Yang ketiga ada persatuan dalam keberagaman, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Yang keempat ada nilai budaya dan lokal. Jadi tradisi, bahasa, dan kebiasaan masyarakat yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Oke, kesimpulan yang kita ambil dari materi kita yaitu film nasional tidak bisa lagi hanya menyajikan fakta kaku. Agar menarik bagi Gen Z, film nasional harus
diaktualisasikan dengan realitas masa kini, menonjolkan nilai-nilai yang dapat diadopsi seperti patriotisme, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Konten sejarah yang kreatif, singkat, dan visual seperti ditayangkan di TikTok atau YouTube supaya lebih menarik untuk disajikan, lebih efektif menjangkau untuk Gen Z. Media sosial menjadi sumber informasi utama, menjadikan pendekatan digital visual mutlak diperlakukan secara keseluruhan. Layar kaca dan layar digital mampu menjadi pengingat identitas. Selama konten tersebut adaptif, menarik secara visual, dan otentik dalam menyampaikan pesan. Selanjutnya ini adalah referensi-referensi dari jurnal-jurnal atau maupun studi kasus artikel yang kami ambil. Baik, terima kasih sudah menyimak presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Surya Hania, mewakili teman-teman saya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.